wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kami selaku pengurus Masjid Nurul Iman akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Waktu sholat Jumat hari ini tanggal 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan pukul 12:07. Adapun yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam ialah Bapak Ustadz Jawahir Tantowi. Muazin Bapak Ustadz Agus Setiawan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Informasi penerimaan kotak amal tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp1.563.000. Adapun informasi keuangan bulan Februari 2025 saldo awal sebesar Rp36.875.717. Pertama ada penerimaan bidang kemasjidan sebesar Rp31.438.000. Penerimaan bidang pemberdayaan dan pelayanan sosial sebesar Rp7.370.000. Total pemasukan bulan Februari 2025 sebesar Rp38.808.000. Kedua, untuk pengeluaran bidang kemasjidan sebesar Rp12.950.000 dan pengeluaran bidang pendidikan sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya ada pengeluaran bidang sarana dan prasarana sebesar Rp2.435.000. Pengeluaran bidang pemberdayaan dan pelayanan sosial sebesar Rp13.875.000. Adapun untuk pengeluaran kesekretariatan sebesar Rp10.348.469. Jadi total pengeluaran bulan Februari 2025 sebesar Rp40.608.469. Jadi saldo keuangan Masjid Nurul Iman sampai dengan saat ini sebesar Rp35.075.248. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga infak yang jamaah berikan dibalas dan lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya ada info kegiatan Ramadan di Masjid Nurul Iman. Yang pertama ada sholat taraweh dan kultum. Malam ini akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Sofwan, SPDI. Yang kedua ada kajian tafsir surat Al-Kahfi nanti malam hari Jumat tanggal 7 pukul 21.30 ba'da tadarus anak-anak yang akan diisi oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Latif, SPDI. Dan yang ketiga ada kajian Ahad subuh spesial Ramadan tanggal 9 Maret 2025 ba'da sholat subuh berjamaah. Akan diisi oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, LCMA. Yang keempat ada latihan pemulasaran jenazah hari Ahad tanggal 9 Maret
pukul 13.00. Latihan pemulasaran jenazah terbuka untuk umum untuk jamaah ikhwan dan akhwat dengan pemateri Bapak Taufik Hidayat SH dari Basnas RI. Selanjutnya ada santunan yatim dan duafa yang akan diselenggarakan oleh Ikramni pada tanggal 23 Maret 2025. Bagi para jamaah yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi pengurus Ikramni. Besar harapan kami jamaah dapat mengikuti kajian atau kegiatan-kegiatan tersebut. Marilah kita sama-sama membacakan suratul Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, kepada jamaah Masjid Nurul Iman yang telah memberikan infak dan sedekahnya, pada jamaah yang dalam keadaan sakit semoga cepat diangkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan, dan yang dalam kesulitan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاشر المسلمين الصائمين رحمكم الله. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari yang penuh dengan barakah ini, Jumat adalah Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, dan kita berada Sayyidus Syuhur pada bulan Sayyidus Syuhur, yaitu Ramadan, berada pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan berada pada bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, penuh yang dengan barakah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang teramat baik ini, hari baik, bulan baik, dan kita berada di dalam keadaan suci, di tempat yang suci ini pula, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman dan takwa kita pada Jumat ini lebih baik dibandingkan yang lalu. Sebagaimana yang sering dinyatakan oleh ulama-ulama kita, bifi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang mukhlisin, dan orang-orang yang berpuasa yang berhasil mencapai muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan pendapat Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan, i'lam anna sawma salasa darajatin, kata beliau, i'lam anna sawma salasa darajatin, ketahuilah bahwa orang yang berpuasa mempunyai 3 derajat, 3 tingkatan, kata beliau. Yang pertama, beliau menyebutnya dengan saumul umum, saumul umum, atau disebut juga dengan saumul umum, ya, artinya puasanya orang-orang yang kebanyakan. Saumul umum artinya orang-orang yang kebanyakan melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, meningkat lagi, beliau menyebutnya dengan saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, artinya lebih meningkat lagi kualitas puasanya dibandingkan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan saumul khususul khusus. Yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang disebut dengan khususul khusus, artinya lebih khusus lagi mereka melaksanakan puasa Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini tingkatan-tingkatan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Mari kita teliti diri kita masing-masing, termasuk peringkat yang mana ibadah puasa kita ini. Apakah termasuk yang disebut saumul umum, puasa kebanyakan orang? Kalau ta'rif terminologi apa itu sebenarnya
yang disebut dengan puasa umum. Imam Al-Ghazali menyebutkan saumul umum adalah al-imsaku anil muftirat min aklin wa syurbin wa ghisyanin nisa biniyati ta'abudi lillah. Ini ta'arif puasa umum. Artinya al-imsaku anil muftirat, mereka berpuasa menahan dari segala yang membatalkan puasa. Min aklin, baik itu makan, wa syurbin dan minum, wa ghisyanin nisa dan bercampur di siang hari. Biniyatin ta'abudi lillah, dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puasanya umum. Artinya mereka di dalam melaksanakan ibadah puasa ini, mereka menahan anil muftirat, dari semua yang membatalkan puasa. Min aklin, mereka tidak makan, wa syurbin dan tidak minum, wa ghisyanin nisa dan tidak bercampur di siang hari. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang mereka lakukan, yang melaksanakan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum saja. Nah, inilah apabila hanya ini yang mereka lakukan, menahan makan, menahan minum, menahan bercampur dengan di siang hari Ramadan, sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, hanya yang ditahan tidak makan dan tidak minum. Ini peringkat yang pertama. Artinya organ-organ tubuh yang lain tidak ditahan, tidak dikendalikan. Ini puasa yang pertama yang disebut dengan Imam Al-Ghazali saumul umum, artinya puasa kebanyakan orang. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali menyebutkan saumul khusus, puasanya orang yang khusus. Ini lebih berkualitas dibandingkan yang pertama tadi. Apa itu ta'arif daripada pengertian puasa yang kedua ini, saumul khusus? Yang disebut dengan saumul khusus adalah artinya mereka al-imsaku min aklin wa syurbin wa ghisyanin nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mereka menahan dari segala yang membatalkan puasa, baik makan maupun minum, bercampur di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian ada tambahan tingkat yang kedua ini yang disebut dengan khusus, artinya al-imsak min jamil a'dha wal arkan, artinya menahan semua organ tubuh kita ini. Mata ditahan, telinga ditahan, mulut ditahan, tangan ditahan, kemudian kaki ditahan, dan organ tubuh yang lainnya ikut berpuasa. Mata ikut berpuasa, kuping kita ikut berpuasa, mulut kita ikut berpuasa, menahan dari segala yang maksiat dan mungkarat. Inilah peringkat yang kedua, mereka menahan mulut. Artinya banyak orang yang berpuasa, kata Nabi menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya mereka berpuasa tidak menahan organ tubuhnya yang zahir, tidak ditahan mulutnya, tidak ditahan tangannya, tidak ditahan kakinya. Terutama harus mengendalikan mulut. Kata Nabi, hifzul lisan, pelihara lidah orang yang berpuasa. Apabila banyak bicara, kata Nabi di bulan Ramadan, mangkasura kalamuhu, barang siapa yang banyak bicara di bulan Ramadan, kasura sakatuhu,
banyak pula tergelincirnya. Wa man kasura saqatuhu kasura dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Wa man kasura dzunubuhu fannaru maswah. Barang siapa yang banyak dosanya, fannaru maswah, maka neraka tempatnya. Inilah orang yang berpuasa bukan harus wajib mengendalikan lidah kita. Artinya berbicara yang benar, berbicara yang mendatangkan pahala, bukan mendatangkan musibah dan lain sebagainya. Jadi semua yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bernilai pahala, sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Itulah yang melakukan ibadah puasa, mereka melaksanakan, mengendalikan mulutnya untuk banyak berbicara. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tadi, orang yang banyak bicara di bulan Ramadan banyak pula tergelincirnya. Barang siapa yang banyak tergelincirnya, banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempatnya. Inilah yang harus kita kendalikan. Itu baru organ lidah, baru organ mulut. Nabi menyatakan, katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Ucapkanlah perbuatan yang baik, perkataan yang baik, yang menyenangkan bagi orang lain. Inilah dalam rangka hifzul lisan, mengendalikan lidah kita. Kemudian yang kedua, kata ulama kita, kendalikan kaki kita di bulan Ramadan ini. Artinya langkah kaki kita tidak ada menuju yang maksiat. Langkah kaki kita menuju kebaikan-kebaikan, menuju masjid-masjid, melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan, tilawatil Quran di bulan Ramadan. Melangkah kedua kaki kita menuju kebaikan. Kata ulama, wa ila suhbatil ulama wassulaha, di bulan Ramadan langkahkan kaki kita menuju orang-orang alim dan orang-orang yang saleh. Inilah langkah kaki kita yang baik, tidak yang sebaliknya. Demikian juga langkah-langkah yang lain, yang tangan, kemudian otak kita, semua organ tubuh kita melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang dinamakan mengendalikan al-a'dha wal jawarih, mengendalikan semua organ tubuh kita agar tetap berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua organ tubuh kita ikut berpuasa, menahan, mengendalikan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini peringkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Imam Ghazali menyatakan saumul khususul khusus. Puasanya orang-orang yang disebut dengan al-khususul khusus. Lebih khusus lagi orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga ini adalah mereka berpuasa di siang hari, mengendalikan semua organ tubuhnya yang nyata, terkendali semua. Tangannya terkendali, pandangannya terkendali, pendengarannya terkendali, apalagi mulutnya terkendali, semua terkendali. Kemudian ditambah dengan, jadi orang yang ketiga ini adalah puasa zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Puasa yang menahan sir dan menahan kenyataan-kenyataan. Artinya puasa lahir batin. Artinya lahirnya adalah melaksanakan puasa, organ tubuhnya melaksanakan ibadah puasa. Kemudian batinnya, rohnya, hatinya juga ikut berpuasa di bulan Ramadan ini. Inilah peringkat yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang beliau sebut dengan saumul khususul khusus. Artinya hatinya tidak ada ingat kepada yang lain kecuali kepada Allah. Senantiasa berzikir, senantiasa bertasbih, bertahlil dan tafakkur tilawatil Quran. Di dalam disebutkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan masghulun bi zikrillah,
mereka sibuk dengan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan membaca salawat kepada Nabi, salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesibukan mulut kita. Masghulun bizikrillah, kata Imam Ghazali, sibuk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan mengucapkan, membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin as-shaimin rahimakumullah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari demi hari kita tingkatkan kualitasnya. Mari kita telaah diri kita, termasuk puasa yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang melaksanakan puasa zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله في القرآن العظيم والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة فلسطين نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.